Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengenalan internet. Definisi internet. Nah, menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya berjudul Pengenalan Teknologi Informasi, internet itu merupakan media komunikasi menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi. Medianya apa? Medianya bisa kabel, kanal satelit maupun frekuensi video, radio. Nah, tentunya dalam membangun sebuah jaringan internet ada beberapa perangkat yang harus digunakan supaya laptop teman-teman, smartphone, PC semuanya bisa terkoneksi dengan internet. Lantas apa saja yang harus diperlukan untuk membangun sebuah jaringan internet? Nanti kita bahas di bawah. Sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet. Sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning, seperti ini. Seperti yang saat ini kita sedang lakukan. Kemudian sistem telepon, yes, kalian sering setiap hari maybe kalian berkomunikasi menggunakan telepon dengan teman kalian, sahabat kalian, kawan kuliah kalian. Kemudian pencarian lowongan kerja, jelas bisa. Tidak hanya itu, kalian juga menjual jasa-jasa seperti kalian seorang desainer, web developer, itu bisa dilakukan via internet. Banyak sekarang website yang menyediakan penjualan jasa atau media yang mempertemukan antara seorang jasa dan si klien atau nasabahnya. Kemudian transfer uang, jelas menggunakan internet sekarang kita jadi lebih mudah, dan bahkan uang yang dulunya, pernah ingat nggak kalian? Dulu itu kita kan sebelum ada uang digital, kita pakai uang cash terus secara terus menerus, dan lahirnya era digital yang mengharuskan kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Nah, dari lahir era digital tersebut, muncul beberapa aplikasi uang digital. Ya, salah satunya kalian mungkin ada yang logonya warna biru ya. Kemudian logonya yang berwarna orange itu ada, atau Dana dan Flip gitu ya. Itu salah satu uang digital yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk transaksi. Kemudian sejarah singkat tentang internet. Kita harus kenal dulu itu internet itu seperti apa, supaya teman-teman ada gambaran bahwa internet itu tidak semata-mata langsung ada. Dulu itu pada tahun 1969 ada proyek yang namanya ARPANET. Nah, ini merupakan proyek yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika. Proyek ini tentunya untuk menghubungkan antara DoD dengan konektor penelitian militer, termasuk sejumlah universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. Nah, jadi apa sih lembaga ARPANET ini? Nah, ARPA ini merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, cabang dari Defense atau pertahanan yang mempunyai kewajiban membagikan uang sehingga menjadi DARPA, Defense ARPA. ARPANET dimulai dengan 3 komputer kecil yang terkoneksi di California, digabungkan dengan satu di daerah Utah, kemudian tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Internet ini mulai tumbuh pada abad dekade 1990. Sebetulnya untuk sejarah singkat internet ya. Walaupun di pertemuan pertama itu kita sudah membahas lebih detailnya. Kemudian kebutuhan untuk koneksi internet. Nah, apa aja? Yang pertama, modem, telepon, software, internet service atau provider. Cara mengakses internet. Nah, ini simulasi dari komponen-komponen yang diperlukan untuk mengakses sebuah internet. Contoh, di sini ada sebuah laptop. Laptop pasti kebanyakan sudah mempunyai WiFi, sehingga dia untuk mengakses internet hanya membutuhkan WiFi atau wireless tanpa kabel.
Kemudian PC di sini ada kabel yang terhubung. Berarti ini menandakan PC ini terhubung, harus menggunakan kabel yang dihubungkan ke access point. Kemudian contoh ini sebuah smartphone yang disebut client, menggunakan jaringan wireless untuk mengakses ke internetnya. Di sini ada modem. Modem ini di sini modem bagaimana dia menangkap sebuah internet yang disebarkan oleh satelit. Nah, itu konsep dari internet, sistem berjalannya seperti apa. Kemudian ada 3 cara untuk menjalankan internet di komputer yang terkoneksi ke ISP ya. Klik Start Program Internet Explorer atau menggunakan desktop dan taskbar. Kalau sekarang lebih mudah lagi, kalian tinggal akses saja di WiFi. Kemudian istilah dalam internet. Nah, di internet itu ada yang namanya website. Kalau website pastinya teman-teman sering kali kalau mau kuliah itu mengakses yang namanya elearning.bsi.ac.id, atau misalkan kalian mau mengakses ke halaman resmi kampusnya yaitu bsi.ac.id. Nah, itu merupakan salah satu contoh website. Kemudian homepage. Istilah untuk menyebutkan halaman pertama ini muncul jika sebuah situs web diakses. Pernah nggak kalian itu ketika mengakses search engine, contoh search engine kalian adalah Google Chrome, let's say, kemudian ketika diklik nanti langsung muncul misalnya homepage-nya itu adalah misal ke Facebook. Nah, itu kemudian di Facebook itu ada beranda. Nah, itu merupakan homepage. Singkat cerita gitu. Kemudian URL, Universal Resource Locator, atau alamat yang unik khas setiap protokol. Di sini URL-nya www, kemudian protokolnya ada hostname gitu ya. Nah, contohnya di sini http www.yahoo.com. Nah, ini tentunya ada 3 komponen nih, http www, kemudian ini URL-nya .com adalah domainnya. Nah, ini disebut dengan URL, Universal Resource Locator. Istilah dalam internet yang pertama itu protokol. Ini merupakan mekanisme untuk mentransfer atau memanipulasi data. Itu protokol. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini sebuah protokol yang digunakan untuk www. Nah, kenapa harus ada HTTP? Contohnya di sini. Nah, ini HTTP www. Ini sebuah protokol yang nantinya untuk mengarahkan ke yang digunakan oleh www untuk URL-nya. Kemudian ada host. Host adalah alamat yang memiliki internet atau IP di suatu TCP. Kemudian Hypertext Markup Language atau HTML. Ini berupa bahasa pemrograman, yaitu berupa tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser. Kumpulan kode yang sering dibuat oleh anak-anak IT, anak-anak TISI ataupun RPL. Nah, itu merupakan kumpulan-kumpulan HTML salah satunya. Kemudian kegunaan internet untuk apa sih? Yang pertama, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Ya, jelas. Sekarang eranya digital. Kalian juga kalau misalkan di rumah punya perusahaan sudah wajib masuk ke Go Digital. Karena ya ngapain kita jauh-jauh misalkan pengen beli barang A yang ada di Bandung, kita harus jauh-jauh ke Bandung. Itu singkatnya. Terkecuali ya dalam beberapa case seperti kalian sambil liburan itu sah saja. Tapi untuk keadaan urgent atau misalkan kalian lagi mager kan tinggal using internet. Kemudian informasinya gampang banget. Kalau dulu itu informasi, untuk mendapatkan informasi kita harus membeli yang namanya koran dulu itu. Kalau selain koran harus ada radio. Tapi kalau sekarang enak banget.
Teman-teman tinggal buka smartphone teman-teman, cari salah satu portal berita yang diyakini itu benar-benar berita yang valid, bukan hoax gitu. Salah satu portal berita diyakini oleh kalian, cari aja di siapapun itu, manapun itu portal beritanya, tinggal kalian baca gratis. Kemudian mengurangi biaya kertas dan pemasaran, ya jelas pemasaran ya. Pemasaran kalau teman-teman mau memasarkan perusahaan kalian tinggal pakai digital. Banyak caranya. Kalian tinggal pelajari nanti kalau misalkan untuk ini digital marketing. Kalau untuk pemasaran. Kemudian sebagai media promosi jelas ads. Ya, ini ads bisa banyak banget. Bisa di ads-nya di Facebook, YouTube, kemudian apalagi Google juga bisa, dan banyak lagi media-media untuk beriklan gitu, untuk media promosi. Tapi dari ketiga ini kalau teman-teman mau beriklan di Indonesia sudah cukup, karena banyak banget sekarang pengguna Facebook, YouTube, Google Ads, Google, kemudian Instagram, TikTok itu banyak. Silahkan gunakan media promosi yang banyak digunakan oleh user di Indonesia. Jadi sebelum kalian melakukan digital marketing, kalian harus tahu seberapa banyak penggunanya, seberapa banyak, supaya lebih banyak impact dari digital marketing untuk iklan kalian. Kemudian pengenalan produk dan pemesanan produk, jelas pengenalan dan pemesanan produk kalian sering mungkin setiap hari cuman buka untuk toko-toko atau marketplace, toko hijau dan toko hijau mungkin gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian komunikasi interaktif. Manfaatnya komunikasi interaktif ini dapat melalui email, kemudian video conference, IRC, VOV, Voice over Internet Protocol. Banyak. Video conference via apa? Via Google Meet, Zoom, email ya bebas ya, Gmail, Yahoo, silakan bebas saja. Kemudian internet voice itu juga sama, silakan. Tapi keseringan untuk kita sebagai dosen dan mahasiswa lebih sering menggunakan video conference, kemudian email untuk kita berkomunikasi untuk menjalankan perkuliahan. Kemudian sebagai alat penelitian dan pembangunan research and development, kemudian pertukaran data informasi, itulah kegunaan dari internet. Mengenal IP address. Nah, di sini saya sudah rangkum 3 IP yang sering digunakan oleh jaringan ya, oleh orang-orang jaringan, atau dulu mungkin kalau di SMK dan jurusan TKJ itu ada 3 kelas A, B, C, dan IP address-nya seperti ini. Kelas 1 itu dimulai range-nya itu 1 sampai 126, 127. Kemudian kelas B dimulai dari 128, kelas C dimulai 192 dengan subnetmas seperti ini. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas C berarti 3 digit yang harus diisi nolnya kalau subnetmasnya. Kalau kelas B 2 digit, kalau kelas A 1 digit, atau 1 blok gitu ya. Oke, untuk lebih detailnya kalian tinggal langsung aja diakses ke WiFi, kemudian klik Open Network and Internet Sharing. Nanti di situ kalian tahu tuh IP kalian berapa, subnet mask kalian berapa. Itu untuk IP address. Komponen layanan internet. Nah, komponen layanan internet adalah email, newsgroup, mailing list, FTP, telnet, www. Nah, untuk yang pertama adalah email. Untuk email sendiri, email itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada to, yang menyatakan email ini akan ditujukan oleh siapa, mau dikirim ke siapa nih. Kalau di WhatsApp berarti nomornya, kalau di emailnya apa.
Kemudian ada CC. CC singkatan dari carbon copy yang menyatakan alamat email ini mau ditembusin ke siapa. Nah, itu di CC namanya. Highlightnya adalah tembusan surat. Kemudian ada BCC, blind carbon copy. Nah, di mana ini ada orang yang kita tembuskan, tapi si yang lain yang di CC dan tuh dia tidak akan mengetahui siapa yang ada di BCC. Ini sifatnya privacy. Misalkan kalian punya sahabat terus kalian ngirim ke kantor atau ke kampus, ke kantor deh ya, terus kalian mau resign gitu, terus kalian kirim suratnya di CC misalkan ke pimpinan kalian, di sini ke kepala SDM misalkan, kemudian di sini ke pimpinan kalian CC-nya, dan BCC-nya ke sahabat karib kalian misalkan ya. Ini dan dua yang di atas tuh dan CC tidak bisa melihat BCC. Kemudian ada subjek itu menyatakan inti dari suratnya apa. Apakah misalkan surat permohonan diri atau recruitment atau lamaran kerja, itu subjek. Kemudian bagian kedua ada newsgroup. Newsgroup ini mirip dengan mailing list, merupakan internet yang berupa bulletin electronic board, yaitu news yang masuk ke grup gitu ya, news yang masuk ke laptop kalian. Kemudian ada mailing list ya, sama dengan newsgroup, berupa berita-berita. Kalau misalkan di handphone mungkin saat ini tuh kalau kalian pakai iOS Android, kadang ada suka kalian itu tidak mengikuti atau follow media berita, tapi suka ada muncul beritanya gitu di handphone kalian, suka ada muncul. Nah, itu yang disebut dengan newsgroup, atau misalkan bisa disebut dengan mailing list atau news yang masuk ke handphone ke kalian gitu. Kalau mailing list tapi bedanya ada di internet, di email gitu. Contoh mailing list komunitas dosen Indonesia. Nah, ini kalau pengen kamu di follow silakan di Yahoo. Ini ada dosen Yahoo, kemudian ada komunitas orang-orang manajer Indonesia@yahoogroups.com gitu. Kemudian ada telnet, adalah fasilitas yang memungkinkan seorang dapat menghubungkan dari komputer lain dari jarak jauh. Kemudian file FTP, file transfer protocol, adalah di mana FTP ini si user dapat mengambil data atau mendownload dari situs-situs website berbentuk gambar, foto, artikel, tulisan, serta aplikasi utility. Dan di sini ada proses upload dan download lah ya, singkat ceritanya untuk FTP ini. Kemudian aplikasi untuk mendownload download dan upload. Nah, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera. Nah, ini adalah search engine untuk melakukan file transfer protokol. Kemudian ada talk, chat, dan VoIP. Nah, aplikasinya apa? Utility-nya Yahoo Messenger. Kemudian ada www.mirci.net, MSN Messenger. Ini jarang banget saya gunain. Mungkin kalian juga jarang banget atau bahkan masih ada. Ya silahkan, oke, no problem. Ini yang kenapa kita harus tahu dulu itu pakai apa. Nah, ini dipelajari. Karena kalau kalian sekarang kan dengan yang umum itu kan sudah jadi makanan sehari-hari. Nah, sekarang kita flashback ke belakang supaya teman-teman tahu sih story dari penggunaan internet di zaman dulu. Kemudian ada hotmail.com. Mengenal dengan World Wide Web atau www di apa itu? Nah, www ini merupakan salah satu aplikasi internet yang sangat populer yang sering digunakan di web atau website.
Awalnya ini dikembangkan pada tahun 1990 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Ya. Dua hal kelebihan daripada www atau website. Yang pertama, informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif seperti gambar, suara, di samping tulisan teks, dan umumnya friendly user. Ingat ya, bentuk multimedia, gambar, interaktif, suara. Informasi yang ditampilkan yang keduanya dapat menghubungkan ke link informasi dokumen homepage. Aplikasi www ini kadang disebut the killer application atau the world is at your fingertip. Karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan gambar maupun multimedia. Wow, amazing. Ya, kalian sudah menikmati lah ini ya. Apalagi kalau sekarang banyak AI yang membantu pekerjaan human di dunia ini, pastinya sangat terbantu. Seharusnya ini akan menjadi produktivitas para pegawai yang ada di dunia ini dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kalau orang IT, kalau bisa kalian jangan hanya menjadi pengguna, tapi jadilah seorang developernya. Nobody knows, kalian berusaha aja dulu. Kemudian dalam aplikasi banyak kemudahan yang dapat dilakukan seperti memesan atau membeli suatu barang secara online. Yes, ini sering banget kalian lakukan. Mendaftar secara online. Kalian kuliah di kampus basic, pendaftarannya juga sangat mudah, mobile maupun website ada. Kemudian hiburan, di sini kalian sering mungkin menonton Netflix, YouTube, semacamnya, bahkan kalian scroll TikTok itu juga termasuk hiburan. Banyak banget aplikasi yang untuk mengakses kemudahan atau mencari kebahagiaan teman-teman. Cari kebahagiaan kan tinggal scrolling aja tuh Instagram, TikTok seharian. Bahagia kan, lupa waktu. Walaupun akhirnya nanti pusing. Dan kalau kelamaan, misalkan 1 minggu cuma scrolling, otaknya bakal beku. Gak dipakai ya. Jadi harus pakai otaknya untuk mikir. Kalau kalian kuliah dapat ijazah, itu tandanya orang itu pernah, bukan tandanya orang untuk telah belajar, bukan tandanya orang telah berpikir, tapi ijazah itu adalah satu tanda bahwa orang itu hanya pernah bersekolah aja, pernah kuliah, tapi bukan tandanya orang pernah berpikir. Itu makanya kalian harus berpikir untuk apa? Untuk menyiapkan masa depan, teman-teman. Menyiapkan masa depan supaya nanti saat kita mendapatkan bonus demografi di tahun 2045, kalian sudah menjadi generasi emas untuk melanjutkan estafet ini. Generasi emas yang siap menyongsong bonus demografi pada 2045. Pasti di sini bukan kaum rebahan. Oke, lanjutkan. Jenis-jenis domain dari website. Domainnya itu ada .com, company ya, biasanya digunakan untuk company, sifatnya komersil milik perusahaan swasta atau lembaga usaha pencari laba. Yes, ini murah. Kemudian kalau .com itu kalau kita beli domainnya sekitar 125-an atau 115.000. ORG atau .org, organization atau situs milik organisasi atau yayasan yang tidak mencari laba. Kalau AC, akademik. Kalau network. Kemudian mil itu militer, gov atau .go itu governance, pemilik pemerintah. Edu itu education. Kemudian ada satu lagi .co.id, itu untuk perusahaan yang sudah mempunyai legalitas, sudah resmi, misalkan Yamaha.co.id. Nah itu berarti dia itu sudah mempunyai badan hukum. Nah kalau misalkan kalian belum mempunyai badan hukum, kemudian kalian berniat untuk memiliki website untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan kalian, ya silakan gunakan domain .com. Yes. Kapan harus pindah ke .co.id? Ya tunggu aja nanti ya, setelah kalian
mempunyai market jalan company-nya, kalian barulah pindah ke .co.id. Karena ini lebih dipercaya, karena saat pengurusan .co.id itu harus melampirkan usahanya, NPWP usahanya juga. Kemudian definisi browsing. Nah, setiap hari pastinya teman-teman suka melakukan yang namanya browsing atau berselancar di internet. Aplikasinya apa untuk mengakses, untuk melakukan browsing? Ya banyak ya, ada internet, Opera, Sprite, Mosaic, kemudian Google Chrome untuk search engine-nya. Kemudian struktur alamat web. Nah, kalau teman-teman sekarang lihat di browser teman-teman, itu di atas itu ketika mengakses e-learning di depannya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau ada juga yang HTTPS. Ini perbedaannya. Kalau HTTP, S-nya itu adalah security, adanya security tambahan untuk URL tersebut. Jadi ini hal itu untuk memblokade para hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab, sehingga nanti website kalian bisa dicuri atau misalkan dirusak oleh mereka gitu. S di sini adalah untuk security. Ya, walaupun memang dalam beberapa kasus banyak kekurangannya gitu, tergantung kemampuan si hackernya. Kemudian www ini, kemudian alamatnya bsi.ac.id. AC.id berarti jelas ya, ini adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, di sini HTTP Service Transfer Protokolnya, kemudian www-nya ada alamat informasi di internet, BSI.ac.id adalah alamat yang dituju atau yang ingin kita tuju, alamat mana. Kemudian website dan hosting, apa bedanya? Website ini adalah situs, sebuah alokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan saling bertukar dokumen. Dan dengan medianya jaringan komunikasi seperti kabel, telepon, ataupun wireless. Kemudian web hosting, nah ini adalah web hosting itu sebuah tempat. Kalau misalkan tempat yang bisa menyimpan data dokumen di sebuah web server. Nah, ini yang namanya web hosting. Kalau web hosting, kalau di lokal, mungkin kalau ketika kalian membuat sebuah website di lokal, di Sampipi lokal, kalian drive-nya itu kan di C. Nah, ini kalau misalkan sudah mengudara, sudah dipublikasikan, itu yang perlu yang namanya hosting sebagai media penyimpanannya. Kemudian search engine itu adalah mesin pencari elektronik. Ini contohnya yahoo.com, Google, altavista.com, plaza.com, Bing. Itu salah satu contoh dari search engine. Ini sebetulnya search engine kalian bebas saja mau pakai yang mana, tapi mostly Indonesia seringnya pakai google.com. Cara menggunakan search engine. Nah, ini nggak perlu diajarin lagi, kalian sudah sering ya untuk mengakses sebuah search engine untuk kalian berselancar di internet atau mencari informasi. Kemudian 10 hak dan prinsip internet. 10 hak ini dan prinsip ini untuk mewujudkan lingkungan internet berbasis hak. Ya, prinsipnya apa aja? Universalan dan kesetaraan. Artinya apa? Semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan daring. Jadi kalangan manapun boleh mengakses yang namanya internet. Hak dan keadilan sosial. Nah, semua manusia, khususnya di Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan hak dan keadilan sosial dalam bebasnya mengakses internet, informasi, sehingga tidak dibatasi. Terkecuali yang sifatnya private, dan itu rata-rata dimiliki oleh
pemerintahan ataupun mungkin data pribadi kalian yang seharusnya tidak dipublikasikan. Kemudian aksesibilitas. Semua orang memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka. Kemudian ekspresi dan berasosiasi. Berasosiasi ini semua orang berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas. Tujuannya apa? Tujuannya bisa sosial, politik, budaya, atau yang lainnya. Itu ekspresi dan berasosiasi. Kemudian privacy dan perlindungan. Kita sebagai pengguna internet juga berhak mendapatkan sebuah keprivasian. Kemudian adanya perlindungan juga. Kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk keamanan harus dihargai, dilindungi secara daring. Hal ini tentunya ada undang-undang UTE yang mengatur ketika kita mengakses sebuah internet. Jadi jangan sampai kalian gunakan internet yang nantinya bisa membahayakan teman-teman. Kemudian keberagaman budaya, linguistik di internet harus digalakan. Dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajemukan ekspresi. Kesetaraan jaringan. Semua orang memiliki akses universal terbuka ke konten di internet. Bebas dari perbuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik, atau yang lainnya. Kemudian standar dan peraturan, arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen serta format data akan berdasarkan standar terbuka, memastikan ada interoperabilitas lengkap, percantuman dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Ya, standar dan aturannya sama lah, jangan beda-bedain. Kemudian tata kelolanya di sini HAM, kemudian keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif ketika mengoperasikan sebuah internet. Itu ya, di sini tentunya keterbukaan, kebebasan kalian karena kita negara demokratis, tentunya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya mendapatkan perlindungan, privacy, serta kebebasan untuk mengakses informasi. Oke, itulah untuk pertemuan 6. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.